Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, tentu suatu hal yang sangat kita harapkan pada hari kiamat adalah kita mendapatkan syafaat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan secara ringkas suatu amalan yang dimana orang yang mengerjakannya akan mendapatkan syafaat dari amalan tersebut. Lalu amalan apa yang dapat menyebabkan seorang hamba jika melakukannya mendapatkan syafaat? Mari kita kembalikan ke penuturan salah seorang sahabat yang bernama Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ya, disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim bahwa sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Yang artinya, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya." Jadi, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa syafaat dari Al-Quran tersebut pada hari kiamat kelak. Dari hadis yang singkat ini, kita juga dapat mengambil pelajaran penting yang lainnya, bahwa membaca Al-Quran merupakan perintah dari Rasulullah SAW, dan hal ini termasuk sunnah qauliyah, ya, sunnah berupa ucapan dari Nabi SAW. Karena sunnah bisa dapat berupa ucapan, perbuatan, kemudian juga kesepakatan dari Rasulullah SAW, bahkan mungkin juga sifat beliau SAW. Dan perintah pada hadis yang telah kita simak bersama, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, dari Rasulullah SAW merupakan sunnah qauliyah, sunnah berupa ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Artinya orang yang membaca Al-Quran, sejatinya dia telah mengamalkan perintah nabinya dan sunnah nabinya SAW. Dan pada saat seseorang membaca Al-Quran, tentu dia akan mendapatkan berbagai macam faedah yang lainnya, keutamaan yang lainnya. Di antaranya, jika seseorang membaca Al-Quran, maka dia telah tersibukkan dengan kebaikan. Dalam arti yang lain, dia tidak disibukkan dengan perkara yang tidak penting. Karena di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Di dalam hadis yang lain, riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara tanda kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Bahkan di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikan kesibukan hamba tersebut pada apa yang tidak penting baginya, baik ditinjau dari sisi duniawi ataupun ukhrawi.
Hal ini juga dituturkan oleh salah seorang ulama tabi'in senior yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau pernah berkata, min alamati i'radillahi anil abdi ayaj'ala syughlahu fi ma la ya'nihi. Di antara tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba, Allah menjadikan kesibukan hamba tersebut pada apa yang tidak penting baginya. Jadi jika ada seorang melakukan banyak hal yang tidak penting, baik ditinjau dari sisi duniawi ataupun ukhrawi, maka bisa jadi itu tanda Allah berpaling dari hamba tersebut. Terlebih lagi jika hamba tersebut melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Waliyadzubillah, maka itu ujian yang sangat berat bagi hamba tersebut. Namun sebaliknya, orang yang membaca Al-Quran berarti dia telah melakukan apa yang bermanfaat untuk urusan duniawinya maupun urusan ukhrawinya. Jadi banyak manfaat bagi orang yang membaca Al-Quran. Ya, salah satunya apa? Waktunya lebih efektif untuk perkara yang positif. Kemudian manfaat yang lain, dia telah menggunakan umurnya, ya, waktu yang dia lalui di alam dunia ini untuk kebaikan. Karena pada hari kiamat kelak, kaki seorang hamba tidak akan bergerak sampai ditanya 4 perkara. Salah satunya tentang umurnya, dia gunakan untuk apa. Ya, jika ditanya nanti, dia gunakan umurnya untuk hal kebaikan, salah satunya baca Al-Quran, maka dia akan selamat. Ya, maka dia akan selamat dari pertanyaan tersebut. Karena dia punya alasan bahwasannya waktunya digunakan untuk kebaikan. Salah satu kebaikan yang dia sering lakukan adalah banyak membaca Al-Quran selama hidup di alam dunia ini. Nah, tentu banyak manfaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan pada kesempatan yang singkat ini. Ya, dari keutamaan-keutamaan yang didapat bagi orang yang membaca Al-Quran. Ya, yang paling pokok pada pembahasan kali ini, di antara manfaat yang paling penting bagi orang yang membaca Al-Quran adalah Al-Quran itu akan menjadi syafaat, ya, akan memberi syafaat bagi hamba tersebut. Nah, hal ini menunjukkan akan pentingnya Al-Quran. Oleh karena itu, melalui video ini kami menghimbau saudara-saudara kami kaum muslimin dimanapun berada, jangan bosan-bosan untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai waktu kita berlalu. Tiap hari waktu kita lewati tanpa membaca Al-Quran. Justru sebaliknya, ya, mari kita sempatkan setiap hari untuk membaca Al-Quran. Jadi menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Bukan membaca Al-Quran jika memiliki waktu. Ya, demikianlah penjelasan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat buat seluruh saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.